Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membuka Alkitab untuk membaca firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 1 ayat 13. Sebenarnya saya ingin membaca seluruh perikop itu ya, mulai ayat 5 sampai 25, tetapi karena untuk keringkasan waktu saya hanya membaca ayat 13, kemudian nanti kita lompat ke ayat 18 sampai dengan ayat 25. Nanti dalam pembahasan saya akan tampilkan ayat-ayat yang menjadi perhatian kita. Ya, demikian firman Tuhan Lukas pasal 1 mulai ayat 13 kemudian lanjut ke ayat 18. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakarias, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 18. Lalu kata Zakarias kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakarias. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa tanpa iman itu merupakan sebuah ironi. Maksudnya adalah tanpa iman bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang mustahil. Ya, doa tanpa iman itu artinya bahwa kita ini berinteraksi dengan Tuhan sambil mengabaikan apa yang menjadi identitas daripada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Maka di sini, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dia sanggup melakukan perkara apapun yang dia kehendaki. Kita pernah mendengarkan kisah mengenai anak kecil di suatu tempat yang katanya waktu itu ada kekeringan di kampungnya. Kemudian seluruh masyarakat atas tuntunan daripada kepala adat, mereka berkumpul di suatu tempat untuk berdoa minta hujan. Waktu mereka sedang berjalan untuk berkumpul di tempat yang telah ditentukan, semua orang itu pergi tanpa membawa apa-apa. Tapi ada satu anak kecil, dia pergi sambil membawa payung. Orang-orang berkata padanya, hei anak kecil, tidak ada hujan, kenapa engkau bawa payung? Dia bilang, hai saudara-saudara, bukankah kita pergi berdoa minta hujan? Saya bawa payung karena kita pergi berdoa minta hujan, artinya setelah kita berdoa, hujan akan turun. Nah perhatikan, anak kecil ini berdoa dengan yakin, itu maksudnya. Jadi kalau kita berdoa tanpa keyakinan seperti itu yang disebut dengan ironi. Kita berinteraksi dengan Tuhan, tapi mengabaikan identitasnya bahwa dia pribadi yang maha kuasa. Nah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari tokoh namanya Zakarias bersama dengan istrinya Elisabet dengan satu tema itu, ketika doa dikabulkan. Nah kita akan lihat di sana sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Zakarias ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita awali dengan melihat bahwa Zakarias dan Elisabet itu mereka tidak memiliki anak. Saya kira hal ini kita semua sudah tahu.
Betul ya? Bahasa Zakaria dan Elizabeth ini sampai lanjut usia mereka tidak punya anak. Ayat 7 mengatakan bahwa tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Walaupun dia itu seorang imam, ya, bukan saja seorang imam, tapi dia itu seseorang yang hidup dengan benar, hidup taat. Tapi perhatikan di sini, dia itu mempunyai pergumulan. Di ayat yang kelima mengatakan begini, pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Nah, dia seorang imam, ya. Dia itu seorang imam, katanya di situ dari rombongan Abia. Nah, dulu itu yang menjadi imam itu hanya keturunan Harun. Ya, yang boleh jadi itu imam harus keturunan Harun. Kemudian di zamannya Daud itu keturunan Harun kan sudah begitu banyak. Maka supaya tugas-tugas itu berjalan dengan teratur, oleh Raja Daud dibagi jadi 24 rombongan. Nah, rombongannya ini, Zakaria ini disebut rombongan Abia. Itu kalau kita teliti dalam 1 Tawarik 24 ayat 10 itu, yang dikatakan rombongan Abia itu rombongan ke-8. Jadi ada 24 rombongan. Zakaria termasuk rombongan ke-8 dari rombongan Abia. Nah, mereka diatur seperti itu. Maksudnya supaya tugas-tugas pelayanan di Bait Allah itu berjalan dengan baik. Nah, poin yang mau saya ajak kita lihat di sini, dia itu seorang imam. Bukan saja imam, tapi ayat 6 mengatakan, keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Perhatikan di sini, dia sudah status sebagai imam, praktek hidupnya itu hidup benar, ya toh, taat kepada perintah Tuhan. Tapi lihat di sini bahwa ternyata dia tidak punya anak. Ini kan pergumulan. Betul ya? Ini pergumulan. Mereka sudah hidup saleh, tapi ada pergumulan. Bapak dan saudara, saya kira ini akan segera menghapus dari benak kita atau segera menghabisi orang-orang yang suka mengatakan bahwa pokoknya engkau ikut Tuhan. Engkau setia pada Tuhan, semuanya beres. Engkau tidak akan punya masalah lagi. Kan kadang-kadang dengar begitu kan. Kalau engkau sakit-sakitan, imanmu tidak beres. Kalau engkau tidak kaya raya, imanmu tidak beres. Nah coba, kalau dengar kata-kata seperti itu, kira-kira hati kita bagaimana? Yang sedang sakit hatinya bagaimana? Waduh, iman saya tidak beres. Yang sedang tidak kaya raya hatinya bagaimana? Waduh, iman saya tidak beres. Nah sudah perhatikan, Imam Zakaria ini orangnya sudah sebagai imam yang juga kemudian dikatakan hidup benar, hidup saleh sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dia juga punya kesulitan. Kesulitannya apa? Ya tidak punya anak itu. Itu kan kesulitan ya. Sesuatu pergumulan. Tetapi Bapak dan Saudara, walaupun dia itu punya pergumulan, tidak punya anak tadi, tapi dia tetap melayani Tuhan. Iya, ini luar biasanya di situ. Ayat 9 mengatakan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ya, walaupun banyak kesulitannya, ada pergumulannya ya. Sudah bertahun-tahun sampai lanjut usia itu tidak punya anak. Tentu ini kan tidak gampang. Karena zaman itu kalau tidak punya anak kan ayat 12 bilang itu aib katanya. Itu aib. Sesuatu yang memalukan katanya. Zaman itu ya. Tiap zaman ada beda, ada konteksnya sendiri ya. Zaman itu seperti itu. Maka itu menjadi beban sendiri dalam hatinya itu Zakaria. Tapi walaupun demikian, dia tetap melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Maka pelayan Tuhan itu, imam itu pendeta, majelis, pengurus, aktivis gereja, sadar bahwa kita semua punya pergumulan. Mana ada majelis tidak punya pergumulan? Ada? Ada pengurus gereja yang tidak punya pergumulan? Tidak ada. Ada jemaat, ada orang Kristen yang tidak punya pergumulan? Tidak ada. Semuanya itu punya pergumulan. Ya dong, punya pergumulan. Tapi tidak boleh kita jadikan semua itu sebagai alasan atau hambatan, halangan untuk kita berkata, ya sudah kalau begini, aku tidak mau melayani Tuhan. Suatu hari itu ada satu majelis, bukan di sini ya, di kota yang lain. Saya sedang ada di kota itu melayani. Sore-sore berjalan dengan majelis itu ke satu tempat. Dia bilang pada saya, Pak, saya rencana mau mengundurkan diri. Kenapa engkau mengundurkan diri? Dia bilang,
Ini loh Pak, semakin saya terlibat pelayanan, masalah saya makin banyak itu di rumah itu. Jadi makin saya giat melayani, masalahnya makin banyak, maka saya mengundurkan diri. Nah kira-kira saya bilang apa? Oh begitu ya, ya sudah. Kalian begitu ya, engkau mundur saja. Apa begitu? Saya bilang tidak begitu. Tidak seperti itu. Coba engkau pikirkan itu. Dahulu ketika engkau pertama kali serahkan diri, merespon panggilan menjadi majelis itu, prosesnya seperti apa? Ya, engkau sendiri sudah terima panggilan Tuhan, merespon panggilan Tuhan, serahkan diri melayani Tuhan. Kenapa tiba-tiba di tengah jalan masalah kemudian engkau mundur? Saudara-saudara, ini kan sebentar lagi kita merayakan Natal. Iya toh? Yesus dari surga kan turun ke dunia ini. Kira-kira waktu ada di dunia ini Yesus disambut dengan baik-baik, dengan hangat? Tidak. Orang lahir saja ditidurkan di kandang kok, dibungkus dengan kain lampin. Mulai besar juga diancam mau dibunuh, terus dibawa lari kemana ini? Ke Mesir. Nanti Herodes sudah mati baru dibawa kembali. Dan seterusnya. Sepanjang hidup melayani Tuhan di mana ditolak, diejek. Pernah satu ketika itu, Injil Lukas mencatat, digiring, hampir itu ditolak, kasih jatuh ke dalam jurang. Nah coba lihat. Itu Tuhan Allah itu. Tuhan Allah sang pencipta dilecehkan sedemikian rupa. Apa Yesus bilang? Aduh kalau begini aku mau pulang saja. Apa dia bilang pada bapaknya? Bapak angkat aku pulang. Aku mau pulang saja. Enggak tahan lagi aku di sini. Tidak lakukan itu. Yesus tidak lakukan itu. Makanya di dalam satu ayat di kitab firman Tuhan katakan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kelihatannya Sakaria itu mengerti. Ya. Sehingga walaupun dalam rumah tangga ada kesulitan yang besar, ada perkumpulan yang besar, itu tidak menghalangi dia untuk melayani Tuhan. Walaupun tantangannya besar sekali, tetap setia melayani Tuhan. Ada satu lagi Bapak dan Saudara, walaupun dia itu tidak punya anak itu, tetap setia pada istrinya. Betul atau tidak? Saya tersentuh dengan itu, bagian ini. Walaupun tidak punya anak tetap setia. Maka ayat itu bilang, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Setia sampai lanjut umur. Kan sudah jelas siapa yang mandul bukan? Yang mandul itu siapa? Ya istrinya. Dia tidak berkata istriku karena engkau mandul. Bagaimana? Kalau kita cari yang lain supaya dapatkan anak dari situ. Ingat kisahnya Abraham dan Sarah? Ya toh? Sudah tunggu lama-lama janji Tuhan tidak datang. Kemudian itu Sarah bilang, hai suamiku ini saya parafrase, hai suamiku ini ada itu siapa namanya? Hagar. Cobalah itu kita dapatkan anak dengan dialah bersama dia. Nah, Abraham menyambut dengan baik ide itu. Ya toh, telah terjadi penyimpangan dan hal yang sama juga terjadi dengan Elkana kan. Elkana bersama Hana tidak dapat anak, kemudian muncullah Penina. Nah Penina dapat anak terus ada masalah di rumah itu. Sakaria tidak seperti itu. Walaupun istrinya tidak memberinya keturunan, tetap setia pada istrinya. Ayat 6 bilang, keduanya hidup benar. Mentaati seluruh perintah Tuhan dan setia melayani Tuhan sampai usia lanjut. Nah ini bagus. Ya. Nah Bapak dan Saudara, itu bagian pertama ya. Mengenai Sakaria dan Elisabeth tidak punya anak. Sekarang yang kedua, yaitu mengenai doa Sakaria dikabulkan. Itu dari ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat. Tuhan berdiri sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Sedang jalankan tugas. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang. Kaget dia. Kemudian takut. Ayat 13 mengatakan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut. Hai Sakaria. Sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dia takut. Kenapa ya kok takut ya ketika malaikat datang? Ya. Dia takut karena memang Bapak dan Saudara dosa menyebabkan manusia takut berhadapan dengan makhluk surgawi begitu ya. Ada malaikat datang dia takut. Daniel pernah mengatakan begini. Aku kehilangan kekuatan katanya. Ketika malaikat Tuhan nampak padanya, Daniel mengatakan, aku kehilangan kekuatan. Daniel 10 ayat 8 itu Daniel mengatakan, demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku.
Aku menjadi pucat sama sekalian, tidak lagi kekuatan padaku. Takut. Maka di sini Zakaria juga takut. Tapi malaikat bilang apa padanya? Jangan takut. Ya, malaikat itu menenangkan itu siapa? Zakaria. Jangan takut. Malaikatnya datang membawa kabar baik. Ya, kabar baik pada Zakaria. Kabar baiknya itu ayat 13 itu kan sangat jelas mengatakan demikian ya. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan katanya. Ini kan kabar baik. Doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi ternyata doanya sekian lama ini tidak sia-sia. Mungkin sejak mereka menikah ya, sampai usia sekian itu ya, sudah cukup lama berdoa. Tiba-tiba malaikat datang bilang, doamu sudah dikabulkan. Artinya Tuhan tidak lupa. Kalau kita berdoa, Tuhan tidak lupa. Semuanya dicatat oleh Tuhan, diingat oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan lewat malaikat, doamu telah dikabulkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pengabulan doa Zakaria ini, mari kita lihat ya bahwa poin paling penting ialah itu tergantung kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan berkenan mengabulkan doanya, Tuhan berkenan untuk memenuhi apa permintaannya, Tuhan berkenan berikan kepadanya seorang anak yang selama ini menjadi doanya. Maka kita mau belajar di sini, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus ingat yang menentukan doa dikabulkan dan tidak kan Tuhan. Iya toh? Kenapa kadang-kadang kita kecewa pada Tuhan? Iya toh, kan kadang-kadang ada orang Kristen yang kecewa toh. Udah berdoa sekian lama kok nggak ditolong-tolong. Orang lain cerita mereka ditolong dengan ajaib. Aku kok nggak ditolong-tolong, aku kok bagian susah terus. Kan kadang-kadang begitu kan? Ya, ada orang lain berdoa dengan satu kali meminta terus langsung ditolong. Mungkin yang itu lama berdoa nggak ditolong-tolong. Nah perhatikan, jawaban doa itu ditentukan oleh Tuhan Allah sendiri. Kita tidak boleh mengatur Tuhan. Ya, tidak boleh kita mendikte dia. Dia tahu semua yang terbaik untuk kita. Sehingga kita mau belajar untuk tunduk pada rencana dan waktunya Tuhan. Ini sudah waktunya Tuhan. Ya, waktunya Tuhan berikan itu Zakaria seorang anak. Maka lewat malaikat Tuhan berfirman kepada itu Zakaria, doamu telah dikabulkan. Nah, kemudian pengabulan doa daripada Zakaria ini, kalau kita lihat di ayat 14 di situ dikatakan, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Di sini dikatakan kehadiran itu, anaknya lah itu. Siapa ini? Zakaria itu, yaitu Yohanes Pembaptis ya. Katanya membawa sukacita bagi Zakaria, juga membawa sukacita bagi banyak orang. Kan seperti itu ya. Maka memang Tuhan itu menghendaki supaya anak-anak itu selalu bersukacita. Dan sekian lama itu dia berdoa menanti menunggu. Sekarang Tuhan menjawab doanya dan Tuhan katakan lewat kehadirannya itu engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita dan bergembira. Sehingga sudah sering saya katakan bahwa kalau Tuhan sudah jawab doa kita, memang kita harus bersukacita. Amin. Tapi itu harus kita ingat terus. Supaya lain kalau kita berdoa untuk hal yang lain terus belum dikabulkan, tetap bersukacita kita bukan? Saya ingat dulu Pak Yusuf cerita di mimbar ini, pernah dia cerita. Waktu dia mau punya anak itu. Sudah pastikan dia akan punya anak, katanya langsung lari. Terlalu senang tuh saya ekspresikan dia, lari kencang-kencang. Hore, saya mau punya anak. Nah kita perhatikan di sini. Zakaria ini Tuhan katakan padanya, engkau akan bersukacita ya. Doamu dikabulkan, istrimu akan mengandung, lahirkan anak, kemudian engkau akan bersukacita. Semua orang orang-orang lain juga akan bersukacita bersama dengan engkau dengan kelahirannya ini. Jadi ternyata doa Zakaria ini juga sejalan dengan rencana Tuhan. Ya. Dan itulah menjadi dasar penting untuk kita ya. Supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kita harus berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dalam kitab suci bukan? Ya, tidak boleh kita minta sesuatu di luar daripada kehendak Tuhan.
Maksudnya di luar firman Tuhan ya. Di ayat 16 mengatakan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan melalui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ternyata kita kan sering mendengar Yesus itu keturunan Daud. Ya toh? Kalau Yohanes Pembaptis itu keturunan siapa? Harun. Imam besar itu kan. Ya. Jadi Yesus itu keturunan Daud sebagai raja itu ya. Yohanes Pembaptis itu keturunannya Harun. Dan di dalam ayat 16, 17 bicara mengenai Yohanes Pembaptis itu sebagai pribadi yang mempersiapkan umat menyambut akan kedatangan daripada Mesias. Kedatangan Yesus Kristus maksudnya. Sehingga di sini kita lihat bahwa dengan detail itu malaikat pandu Sakaria. Pandunya bagaimana? Dia dipandu sedemikian rupa bahwa namanya itu Yohanes. Dan sudah dikasih tahu di situ kan? Hendaklah engkau menamai dia siapa? Yohanes. Yohanes itu di dalam bahasa Ibrani itu Yohanan. Yohanan itu artinya penuh belas kasihan atau kebaikan hati. Yang berbelas kasihan. Tuhan akan mengasihani. Jadi dia dapatkan satu anak. Namanya itu yang berbelas kasihan. Tuhan mengasihani. Dan ini kalau kita hubungan kita urut. Ya. Melalui kehadiran daripada Yohanes yang disebut Yohanes Pembaptis itu. Kita melihat ada belas kasihan di sana. Ada kasih Tuhan yang hendak ditunjukkan. Di mana kemudian kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis ini kemudian bersaksi. Ya. Bersaksi sedemikian rupa. Dia berkhotbah sedemikian rupa sehingga Yesaya memberi nubuatan. Dia itu ada dikatakan seperti suara ya yang berseru-seru. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itu kan bicara mengenai Yohanes Pembaptis. Dan dia datang melalui Yesus Kristus. Mempersiapkan jalan. Ya. Bahwa melalui pelayanannya maka umat boleh kembali kepada Tuhan. Katanya juga memulihkan keluarga yang sedang tidak harmonis. Kemudian orang durhaka bisa kembali bertobat. Bahkan dikatakan bagian tadi, dia akan punya semangat seperti Elia katanya. Ya, kalau kita perhatikan di ayat yang tadi ya, di situ dikatakan seperti itu. Ya, di mana lewat pelayanannya maka ayat 17 mengatakan bahwa dan ia akan berjalan melalui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Roh dan kuasa Elia maksudnya apa sih? Roh dan kuasa Elia maksudnya itu, dia itu akan mempunyai semangat, mempunyai keberanian yang sama seperti Elia. Saya perhatikan itu di zamannya Elia. Ya, waktu itu kan dia menghadapi tantangan besar. Ada raja yang jahat namanya Raja Ahab. Dia sudah pimpin orang-orang itu sedemikian rupa untuk menyembah Baal. Maka banyak sekali Nabi Baal pada waktu itu. Elias seorang diri. Dia berdiri melawan itu Nabi-Nabi Baal. Ingat waktu peristiwa di gunung itu ya. Dia melawan mereka seorang diri. Disuruh mereka berteriak-teriak. Coba panggil-panggil itu Tuhanmu itu, sesembahanmu itu. Supaya datang menerima korban ini. Mereka teriak-teriak, tidak ada pertolongan. Tidak ada yang datang sama sekali. Elia bilang sekarang berhenti, kita gantian. Elia panggil satu kalian, Tuhan turun. Dan waktu itu dia betul-betul melalui pelayan dia menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Maka dia berani melawan Ahab bersama Isabel. Walaupun kemudian diancam sedemikian rupa. Itu kita perhatikan. Yohanes Pembaptis yang dibicarakan di sini mempersiapkan jalan bagi Mesias itu. Dia itu mempunyai keberanian. Ada raja yang jahat itu, Herodes itu. Mengambil istri saudaranya. Dia bilang tidak halal itu. Engkau mengambil istri saudaramu. Harga apa yang harus dia bayar? Sebenarnya waktu dia begitu, langsung mau dihabis sama Herodes. Tapi Herodes juga kepikiran sama orang banyak. Karena banyak orang mengikut itu, Yohanes Pembaptis itu. Tapi pada suatu waktu katanya, ada satu peristiwa kemudian, singkat cerita, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Kenapa dipenggal kepalanya?
Karena keberaniannya melawan dosa. Melawan dosa. Maka nabi-nabi sejati sepanjang sejarah ya kita lihat. Mereka selalu berteriak melawan dosa. Ini sangat penting. Maka semestinya gereja yang sejati itu seperti itu. Gereja yang sejati itu, gereja yang berdiri untuk melawan arus. Kan harusnya begitu. Gereja yang sejati, orang Kristen sejati itu akan berdiri melawan arus. Tapi kalau orang Kristen ikut-ikutan, ya karena semua orang lakukan ini, maka saya lakukan, ya kita sedang bertentangan dengan status kita. Ya toh? Kita semua ikutnya Yesus. Ya toh? Maka apapun yang terjadi, situasi seperti itu, ya kita harus tetap sebagai pengikut Yesus. Kan kadang ada orang Kristen ya, ada orang pernah kasih kabaran seperti bunglon itu. Tahu bunglonnya? Dia tempel di pohon apa? Bisa menyesuaikan itu dirinya, kulitnya dengan itu, kulit pohon itu. Dia tempel di mana begitu? Orang Kristen tidak boleh begitu. Orang Kristen harus berani untuk berbeda kalau memang harus berbeda. Ya, kalau harus berbeda, ya berbeda seperti itu. Yohanes Pembaptis tidak kompromi, dia bilang bertobatlah. Ya, waktu dia itu berkhotbah di dalam itu siapa? Injil Matius itu pasal 3 ayat 2 bilang, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia tantang kepada orang supaya bertobat. Nah saya memikirkan seperti ini Bapak dan Saudara. Kelahiran Yohanes Pembaptis ini, mulai beritanya sampai lahirnya itu kan oleh Lukas itu. Lukas ini kan, Injil Lukas kan ditulis oleh Lukas. Kalau kita lihat pendahuluannya itu, ditujukan kepada satu orang namanya Theophilus. Luar biasa bukan? Tulis Injil sepanjang ini untuk satu orang namanya Theophilus. Maka pengantar Injil Lukas bilang, hai Theophilus. Dia tulis pada Theophilus. Nah coba perhatikan. Di awal Injilnya itu, di pasal 1 dia munculkan apa itu? Kisahnya Zakaria Elizabeth, Yohanes Pembaptis bisa diberitakan kelahirannya sampai kepada nanti dia lahir. Baru nanti pasal 2 bicara mengenai kelahiran Yesus. Sebenarnya ada apa ya itu? Lukas kok menulis begitu ya? Saya kira kita perlu pikirkan. Karena Lukas bilang begini. Waktu dia tulis pada itu siapa? Theophilus bilang, setelah meneliti dengan seksama. Dia teliti dengan seksama baru kemudian memutuskan menulis. Sehingga pasti tidak sembarangan dia tulis ini. Sehingga di masa-masa di mana kita sedang sibuk untuk merayakan Natal. Mulai minggu lalu toh. Kita sudah hiasan-hiasan sudah mulai dipasang dan seterusnya. Sebenarnya apa yang perlu untuk kita pikirkan dalam masa seperti ini? Kalau kita lihat berita mengenai Yohanes Pembaptis akan lahir dan pekerjaannya seperti apa, saya kira ini perlu menolong kita untuk kita siapkan hati, siapkan diri. Merayakan Natal kan yang paling penting itu, kita masing-masing harus evaluasi diri, evaluasi hati, evaluasi pikiran kita, ucapan kita, dan sebagainya. Ya, maksudnya itu, tidak boleh kemudian kita merayakan Natal misalnya sambil bermusuhan begitu ya. Merayakan Natal sambil hidup dalam kejahatan. Merayakan Natal sambil hidup dalam dosa. Ini kan tidak cocok. Betul atau tidak? Merayakan Natal justru kita harus merayakan evaluasi diri. Kristus dari sorga turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Sekarang kita harus bangkit, tinggalkan hal-hal yang lama. Tinggalkan kehidupan yang berdosa. Untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah sebenarnya Bapak dan Saudara, saya ini prihatin. Sangat-sangat prihatin. Prihatinnya saya ini nggak habis-habis. Kenapa sih kok saya prihatin? Prihatinnya itu karena begini. Tuhan suruh malaikat datang kan bawa kabar baik. Ya toh? Istrimu, doamu dikabulkan, istrimu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau namakan dia siapa? Yohanes. Mestinya apa yang dilakukan Zakaria? Harusnya kan langsung sujud. Ya Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, doaku dikabulkan. Aku betul-betul bahagia, terima kasih untuk kasih-Mu. Harusnya kan begitu bukan? Betul atau tidak? Mestinya kan begitu toh? Tapi itu, coba kita lihat apa yang terjadi dengan Zakaria ini. Ayat 18 bilang apa? Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu. Sesudah malaikat uraikan sedemikian rupa ya.
Yohanes nanti bagaimana. Ayat 13 kan bicara Yohanes akan lahir. 14 sampai itu 17 mengenai nanti Yohanesnya bagaimana. Sekarang komentar pertama itu, Zakaria para malaikat dia bilang apa? Ayat 18. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua. Istriku sudah lanjut umurnya. Perhatikan di sini. Zakaria itu menganggap apa yang disampaikan malaikat itu tidak masuk akal. Bagaimana aku sudah tua? Saya ini sudah tua. Istri saya sudah tua. Kami sudah tua. Istriku juga mandul. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia sedang menyatakan keberatan dengan kekerasan hati. Padahal sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, di dalam perjanjian lama itu sebenarnya sudah pernah ada kejadian. Ingat nggak? Abraham dan Sarah. Siapa lagi? Hana. Ya toh? Tidak punya anak terus berdoa terus dapat anak. Siapa lagi? Istri Manoah. Simpson itu loh. Yang lahiran namanya Simpson itu kan Manoah yang punya anak itu. Istri Manoah itu. Lama tidak punya terus punya anak. Saya kira Zakaria sebagai itu pemimpin agama waktu itu sebagai imam, mestinya dia tahu kisah-kisah itu. Bapak Abraham, kemudian siapa itu? Hana, lalu istri Manoah. Sudah tua juga bisa punya anak. Maksudnya Tuhan itu berkuasa untuk melakukan hal yang tidak mungkin. Tapi ternyata itu tadi. Di awal saya bilang, doa tanpa iman itu ironi. Berinteraksi dengan Tuhan, tapi mengabaikan identitasnya Tuhan sebagai yang maha kuasa. Nah itu terjadi pada Zakaria. Ya. Memprihatinkan. Mari kita coba berhenti lihat Zakaria ya. Kita bercerminlah kira-kira. Sekarang bagaimana dengan kita ini ya? Bagaimana dengan kita ini? Selama ini kan sudah berdoa bukan? Doanya sudah dijawab atau belum? Ya ada yang sudah, ada yang belum. Adakah dalam hati kita bilang, kayaknya doa saya itu terlalu sulit lah. Mungkin enggak juga. Soalnya terlalu berat. Perhatikan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Coba semua lihat di belakang itu, di sebelah kiri itu. Yang pintunya yang sebelah sana, ada sesuatu di situ. Ada yang mau lihat, coba itu. Apa itu ya? Waktu rapat itu, persiapan untuk rapat sinkronisasi itu, di majelis itu ada omongan. Nanti kalau tulisnya dipasang di situ terlalu kecil, digantung di situ kan kecil, kita kesulitan. Ini kan memang kesulitan. Tiba-tiba hari apa itu kita dihubungi mau mengantarkan TV. Berapa inci itu ya? Saya coba tidak hafal. Besar sekali TV-nya. Jadi nanti lain kali kalau ada cara kita bisa pakai di sini, itu menolong kita. Siapa yang lakukan itu ya? Kira-kira siapa? Tuhan. Amin. Tuhan. Bagi Tuhan itu loh, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kalau dia bertindak apapun bagi dia itu gampang. Langit dan bumi tadinya tidak ada, tahu-taunya ada kok sama dia. Berfirman maka semuanya jadi. Seberat apa sih pergumulan saudara hari ini? Mari kita percaya. Percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong. Percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk memberkati. Percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Sampai sekarang kan kita tidak habis berpikir. Bagaimana mungkin itu. Di tengah laut orang bisa berjalan. Ingat waktu mereka mau menyeberang sungai Yordan itu. Sungainya itu arusnya sangat deras. Tuhan bilang ayo jalan. Imam bawa itu. Apa? Imam-imam itu maju duluan. Memikul tabut itu. Waktu iman melangkah, ketika kaki iman itu menginjak air sungai, langsung henti sungainya. Jadi misalnya sungai mengalir dari sana ke sini, imamnya menginjakkan kaki dalam sungai itu, tiba-tiba sungai berhenti. Jadi sungainya yang sana berhenti mengalir. Yang sana kan mengalir terus. Toh. Ini berhenti mengalir, ini berhenti mengalir. Entah dia kemana tidak tahu waktu Tuhan mengaturnya. Jadi orang-orang itu yang jumlah jutaan itu, mereka bisa jalan di tanah yang kering, jalan terus. Dan ketika imam melewati itu, kakinya imam tinggalkan sungai itu, langsung airnya bisa nyambung lagi, bisa ngalir lagi ke sana. Siapa yang kerjakan ini? Tuhan.
Dan Tuhan itu yang sekarang kita sembah di sini. Amin. Makanya kalau kita berdoa harus yakin. Sampai ada orang yang menulis lagu kan. Ku yakin. Pernah dengar lagu itu? Saat kau berfirman. Pernah dengar lagu itu? Kenapa orang itu tulis lagu begitu? Karena banyak orang kurang yakin. Saya pernah punya teman namanya itu Yakin. Pergi pelayanan dengan saya di Wagir. Namanya siapa? Nama saya Yakin. Sayangnya saya tidak sempat tanya dia, kenapa sih engkau dinamakan Yakin? Apa karena pernah tanya orang tuamu, kenapa kok namanya Yakin sih? Namanya itu loh Yakin. Ya, apa dulu orang tuanya kurang yakin? Atau orang tuanya ketemu orang kurang yakin? Atau dinamakan Yakin supaya selalu yakin? Di sini tidak ada yang namanya yakin, bukan? Tapi saya kira kita perlu belajar untuk yakin. Ada yang khutbah terus tanya. Saudara percaya? Saudara yakin? Ada satu orang berkata dalam bukan. Saya Petrus katanya. Dia kira ditanya namanya. Tapi kembali ke sini Bapak dan Saudara. Waktu kita berdoa kepada Tuhan kita harus yakin. Ya, tidak boleh seperti Sakaria ini yang kemudian nanti kita lihat. Dia akan akhirnya dihukum oleh Tuhan. Hukumannya itu apa? Cara singkat saja ya. Saya lihat di ayat yang ke-20 mengatakan. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Ya memang. Dijadikan bisu. Dan betul. Ayat 22 bilang. Ketika ia keluar. Ia tidak berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa. Ia telah melihat suatu perintah dalam bait suci. Lalu ia beri isyarat kepada mereka. Sebab ia tetap bisu. Kenapa bisu? Tidak percaya. Karena tidak percaya Tuhan, dihukum Tuhan, jadi bisu. Ya, nah sebenarnya ada penjelasan lebih lanjut. Sebenarnya bukan hanya bisu, tapi juga tuli. Sehingga kalau lihat di ayat 62 bilang, lalu mereka beri isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya. Kalau nggak tuli kan nggak usah pakai isyarat toh. Tapi karena tuli, bisu juga tuli. Gara-gara apa? Tidak percaya. Nah kebiasaan waktu itu. Kalau imam habis bakar korban, sesudah keluar apa yang dilakukan? Ada ayat dalam kitab imamat itu kalau imamnya habis bakar korban terus keluar, kan angkat tangan memberkati umat toh. Makanya di situ kan mereka menunggu. Ya toh? Ayat 21 bilang, sementara itu orang banyak menanti-nantikan dia, mereka tunggu-tunggu dia kok nggak keluar-keluar. Sudah keluar bisa memberi berkat? Enggak bisa, sudah bisu terus mau bagaimana? Jadi ini akibat daripada ketidakpercayaannya. Jadi hari ini Bapak dan Saudara kita belajar. Kalau berdoa kepada Tuhan, mari kita datang dengan keyakinan Tuhan pasti menolongku. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kalau kita dengarkan firman Tuhan, responlah firman Tuhan dengan sebagaimana seharusnya. Dengarkan itu, imani itu. Percaya dalam hidup ini dengan demikian. Kita boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Tuhan berkati kita semuanya.